Pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Panitia Hari Idul Adha 2025 Bapak Haji Muhsin Sailan. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Adha yang dipimpin oleh Bapak Haji Zainal Mustafa yang sudah ada di tengah kita. Dan terakhir, ramah-ramah dan selesai. Alhamdulillah, Ketua Panitia sudah datang. Di tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini cerah, tidak ada tanda-tanda hujan insyaallah. Perlu diinformasikan bahwa tahun ini peserta kurban alhamdulillah ada 7, bukan pesertanya 7 ekor kambing bukan, tapi yang memberikan kurban
ada 7 ekor kambing dan sapi juga ada 7 ekor. 3 ekor yang pribadi dan 4 ekor yang bersama-sama. Sedangkan 7 ekor kambing tentu saja yang pribadi semuanya. Alhamdulillah. Dan insya Allah sisi pembagian seperti tahun lalu, kita tidak membagikan daging kepada rumah-rumah, tapi kita membagikan kupon. Artinya apa? Siapa yang membutuhkan silakan datang. Karena tahun-tahun sebelumnya banyak daging yang percuma. Jadi tahun kemarin juga kita laksanakan seperti itu, dan seandainya tidak habis pada tahun ini pada pelaksanaan pembagian daging kurban, kita akan salurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, insya Allah. Mengenai pelaksanaan, insya Allah pelaksanaan karena hari ini adalah hari Jumat, maka waktunya jadi insya Allah besok akan dilaksanakan di pemotongan hewan kurban, pemotongan hewan di Curah. Jadi kalau dari sini itu kira-kira sebelum ada masjid, ada jalan ke kiri, kita jalan ke kiri, nanti di situ. Insya Allah bagi siapa yang memberikan kurban atau memberikan kurban untuk berada di sana silakan. Sedangkan untuk kami pelaksanaannya dilaksanakan di atas, insya Allah di daerah atas, tempatnya tidak rahasia, tapi supaya tidak crowded, tempatnya agak rahasia, insya Allah. Saya kira itu laporan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kebaikan atau amal Anda, amal itu kurban Anda, insya Allah Allah akan terima, dan itu menjadi saksi di awal akhir. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَجَزَّاهُ بِقُرْبِهِ مَوَاسِمَ وَأَحْيَانًا وَوَضَعَ لَهُمْ عَلَى فِرَاشِ كَرَامَتِهِ مِهَادًا وَسَقَى قُلُوبَهُمْ مِنْ سَعَائِرِ رَحْمَتِهِ وِجَادًا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin yang masyarakat yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini adalah pagi hari yang istimewa bagi kita semua dan juga bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Hari ini adalah hari yang mulia, sekaligus hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung, karena sekarang kita pun berada di bulan yang agung, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan di mana puncak ritual pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan, dan kita pun sekarang berada dalam Idul Kurban atau Idul Adha. Bagi saudara-saudara kita yang tahun ini ditakdirkan oleh Allah dapat melaksanakan ibadah haji, hari kemarin tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah yang istimewa, sekaligus sebagai puncak pelaksanaan manasikul hajj. Al-hajju Arafah.
bahwa puncak pelaksanaan ibadah haji adalah saat di Arafah, bahwa hakikat haji adalah saat berada di Arafah, saat jutaan manusia berkumpul di padang Arafah di tempat yang sama, dengan busana dan pakaian yang sama, dengan talbiyah yang sama, dengan zikir yang sama, dan tentunya dengan niat yang sama juga, karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, ibtigha'a mardatillah. Beliau memandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beliau memunajatkan doa, melantunkan tasbih, tahlil, takbir dan tahmid dengan ketundukan yang pasrah, dengan kekhusyuan, sekaligus beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan kekhilapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Arafah, saat Yaum Arafah, saat berada di Arafah, saat Yaum Arafah yang istimewa, Allah Azza wa Jalla membuka tirai gaib pengampunan kepada sesiapapun yang berada di Arafah, sehingga jutaan manusia meneteskan air mata, mencucurkan peluh bahagia, bahkan melontar dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua munajatnya, semua permohonannya, semua doanya akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kita doakan mendapatkan predikat hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saat pagi ini kita semua berkumpul bersama melaksanakan salat Idul Adha di tempat ini. Saudara-saudara kita, bahkan bisa jadi ada keluarga kita yang tahun ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka sekarang sedang berbondong-bondong, berkerumun, berduyun-duyun untuk menuju ke tempat umrah, ke Jamarat di Mina. Semalaman beliau usai dari Arafah kemudian bergerak menuju Muzdalifah, tempat yang unik. Muzdalifah tempat yang kecil, tempat yang antik, tempat terbatas, tapi mampu menampung jutaan umat seperti rahim seorang ibu yang siap menampung sedikit, banyak, kecil dan besarnya jabang bayi yang dikandungnya, semuanya atas kuasa dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saja Allah yang Maha Berkuasa membukakan mata batin kita untuk bisa melihat pemandangan dan suasana di Jamarat Mina, yakin kita akan melihat jutaan jamaah yang sedang berdesakan di sekitar jamaah. Kita akan mendengar gemuruh takbir mereka saat jutaan tangan menghujani lingkaran kecil jamaah dengan bebatuan yang dikumpulkan saat berada di Muzdalifah, dengan ucapan yang sama, dengan getaran lidah yang sama. Mereka semua mengumandangkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, sambil melempar bebatuan. Bahkan hadirin Allah muliakan, kita pun akan melihat sebagian jamaah yang barangkali kita kenal, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita yang sekarang berada di jamaah. Mereka sekarang sedang berusaha melepaskan diri dari himpitan kerumunan jamaah lain dan bersiap-siap keluar dari area jamaah. Selesai jumrah, mereka saling berpelukan dengan pipi yang masih basah dengan air mata bahagia yang kelak nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sungguh peristiwa di Jamarat tersebut sangat menggetarkan jiwa dan kalbu kita. Kerinduan
untuk kembali pulang menikmati suasana haru saat melempar jumrah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita munajatkan doa khusus untuk beliau-beliau yang sekarang berada di jamaah bina. Allahumma ij'al hajjaka, Allahumma ij'al hajjakum, Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin saudara yang Allah muliakan, saat saudara-saudara kita sekarang berada di Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Jamarat Mina, beliau-beliau dengan kekuatan fisik yang prima dan penuh konsentrasi sedang berusaha keras menikmati jamuan Allah berupa ampunan dan diijabahnya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini di tempat ini, di Masjid Atlas ini, kita semua sedang menikmati jamuan pahala dari Allah berupa salat Id dan khutbah Idul Adha, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan peristiwa bersejarah dalam kehidupan ayahanda Nabi Ibrahim dan kita terkasih yaitu Nabi Ismail, yaitu penyembelihan hewan kurban. Sejenak hadirin, mari kita putar balik perjalanan waktu. Kita tengok peristiwa bersejarah 14 abad yang lalu pada zaman baginda tercinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah setiap Idul Adha datang, baginda tercinta selalu mempersiapkan banyak hewan kurban. Dari sekian banyak hewan kurban itu, beliau membeli 2 ekor domba yang gemuk, bertanduk, berbulu putih dan bersih. Selesai beliau mengimami salat Id dan berkhutbah, beliau langsung mengambil 1 ekor dari dua domba itu. Beliau meletakkan telapak kaki di sisi tubuhnya seraya memanjatkan doa Bismillah, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan asma-Mu ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Allahumma duhai Allah, hada minka, ini kurban adalah rezekinya dari Engkau, walaka, dan kami niatkan juga untuk beribadah kepada Engkau. Fataqabbal ya Allah, terima kurban kami ini. Beliau Rasul yang mulia selalu menyembelih kurban itu dengan tangannya sendiri agar dipenuhi dengan keberkahan. Sedangkan saat menyembelih hewan kurban yang satunya lagi, beliau pun berdoa Bismillah dengan asma-Mu ya Allah, Allahumma duhai Allah, taqabbal hadza, terima kurban ini min ummati, dari umat-umatku al-fuqara yang tahun ini belum mampu untuk berkurban. Sebagian daging dari hewan kurban itu dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya, sedangkan sisanya semuanya dibagikan kepada para fuqara dan masakin yang membutuhkan di sekitaran 2 kediaman beliau, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, secara bahasa kurban adalah mendekatkan, maka sudah barang tentu pendekatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan apa caranya kita bisa dekat dengan Allah? Baginda Rasul yang mulia kemudian menganjurkan cara dekat dengan Allah adalah mendekatkan perilaku sosial kita dengan orang lain, terutama mereka yang sedang dalam kekurangan. Gak boleh kita jauhi mereka, jangan pernah kita hakimi mereka, dan jangan sekali-kali kita ambil hak-hak mereka. Yakinlah saudaraku sekalian, di sekeliling kita masih banyak sekali para fuqara dan masakin. Di kanan kiri kita mereka yang fuqara dan masakin, tidak kuasa menahan madu dan lapar. Bahkan di antara mereka sesekali ada yang tidak tertolong, kemudian meninggal dalam pangkuan kedukaan.
Sungguh saat kita jauhi mereka, saat kita tak hiraukan mereka, saat kita cuek dengan kondisi mereka, maka Allah pun akan tidak sudi mendekat dan menoleh menyertai kehidupan kita. Kita akan jauh dengan Allah, kita akan jauh dari Sang Pencipta, dan alangkah sia-sia hidup kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak orang yang berusaha takarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan mengisi masjid dan tempat-tempat ibadah yang sunyi. Islam menganjurkan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan ritual ibadah mahdoh, bukan hanya dengan salat, bukan hanya dengan zakat, dengan berzikir, berpuasa dan berhaji saja. Tetapi lebih dari itu, Islam juga memberikan perhatian penuh terhadap keberadaan makhluk-makhluk Allah yang tertindas, mustad'afin, yang fuqara dan masakin. Prinsip dalam Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk semua alam. Tebarkan wajah Islam yang rahmah, tebarkan wajah Islam yang damai. Perlihatkan bahwa Islam itu adalah agama ijtimaiyah, agama sosial. Jangan biarkan Islam tercabik-cabik oleh perilaku kekerasan, apalagi yang melanggar etika dan undang-undang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah, kita berharap bahwa apapun yang sudah kita korbankan, jiwa raga kita, harta kita, waktu kita, ilmu kita, harta kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tabungan nanti kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat Id yang Allah muliakan, di pagi hari yang mulia ini, mari kita bertakarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan bermunajat, berdoa, memohon ampun kepada Allah, meminta bimbingan, meminta hidayah, meminta pertolongan, taufik, kekuatan lahir dan batin dalam menjalani tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Kita bermunajat bersama-sama pagi hari ini, semoga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, ayah bunda kita, keluarga besar kita, istri, suami, anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah, diuji sakit lahir ataupun sakit batin, yang sedang ditimpa musibah baik lahir ataupun batin. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit tetap diberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kita berdoa untuk para sesepuh
yang berada di wilayah DKM Atlas ini, saudara-saudara kita yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkannya, Allah melancarkannya, Allah menyelamatkannya sampai nanti kembali ke tanah air dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك سلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.